Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Arbiatul Zahrantika dan Aditya Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum pajak. Hukum pajak secara umumnya yaitu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Nah, pemerintah dalam hal ini tuh diwakilkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang punya kewenangan mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran. Hukum pajak ini juga merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Adapun untuk menurut ahli ini ada menurut Santoso Brotodiharjo yang mana yang menurutnya adalah hukum pajak ini dikenal juga sebagai hukum fiskal yang merupakan aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang dan kemudian memberikannya lagi ke masyarakat dengan cara melalui kas negara. Nah, ini tuh bagian dari hukum publik yang dimana mengatur hubungan-hubungan orang atau badan hukum dengan negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau dikenal dengan wajib pajak. Dari sebelumnya, ini unsur-unsur dari definisi pajak dapat meliputi sebagai berikut. Nah, pajak sendiri adalah suatu iuran atau kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan pendapatan kepada negara. Lalu poin yang kedua, ini adalah penyerahan itu bersifat wajib. Yang ketiga, ada perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan undang-undang, peraturan, norma yang dibuat oleh pemerintah ini berlaku secara umum. Lalu poin yang keempat itu tidak ada konta prestasi langsung dari pemerintah yang berindikasi pada pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan maupun public facility. Nah, untuk poin yang terakhir ialah iuran dari pihak yang dipungut. Nah, pajak secara umum ini pajak yang berlaku di Indonesia itu daerah yang mana pajak ini merupakan pendapatan negara dan sumber dari penerimaan pajak ini adalah dari pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Lalu pada umumnya pajak ini dikelompokkan menjadi yang pertama itu menurut golongannya. Yang pertama itu menurut golongannya ada dua, yaitu ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Nah, sedangkan pajak tidak langsung ini pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Lalu menurut sifatnya ini ada dua, pajak subjektif dan juga pajak objektif. Dari subjektif sendiri ini tuh berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak sendiri. Nah, untuk pajak objektif ini adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa dia memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Lalu ada menurut lembaga pemungutnya. Ini ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakannya juga untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan untuk pajak daerah sendiri, ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, di sini ada fungsi hukum pajak.
fungsi hukum pajak ini kan memiliki berbagai fungsi yang berdasar pada asas-asas yang bertujuan utama menyejahterakan kedudukannya. Nah, di sini ada yang pertama itu sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang harus memenuhi syarat keadilan, efisien, dan sederhana. Lalu poin kedua, ini sebagai sumber yang menerangkan tentang mana dan siapa subjek maupun objek yang perlu dan tidak perlu dijadikan sumber pemungutnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Bisa di next dulu, Bi, slide-nya. Nah, selanjutnya ada pengertian pajak dan ciri-ciri dari pajak daerah. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak itu disebut sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dengan demikian, pajak daerah itu merupakan iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Terus pajak daerah ini ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah dan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Selanjutnya ada ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama itu pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Selanjutnya, pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya. Selanjutnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum. Selanjutnya, pajak daerah ini dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah atau perda. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak provinsi. Pajak provinsi ini termasuk ke dalam contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, terus ada biaya balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok ini termasuk ke dalam pajak provinsi. Sedangkan pajak kabupaten atau kota itu bisa dilihat yang pertama ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, dan pajak-pajak lainnya. Nah, selanjutnya ada pajak yang dikelola oleh provinsi. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor. Ini tuh diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, tarif dari pajak kendaraan bermotor pribadi ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya ada bea balik nama kendaraan bermotor. Ini diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan tarifnya itu diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tarif bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya ada pajak bahan kendaraan bermotor. Ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan tarif pajaknya itu diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan tarifnya itu diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak rokok. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya ada contoh pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota, yaitu yang pertama ada pajak hotel. Nah, tarif pajak hotel ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, dan hal ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dan pajak restoran itu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak hiburan. Pajak hiburan ini ditetapkan dengan tarif paling tinggi sebesar 35%,
dan diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak reklame. Pajak reklame ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan dan tarif dari pajak penerangan jalan ini diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini ditetapkan paling tinggi itu sebesar 25%. Selanjutnya pajak parkir ini ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Dan pajak air tanah ini ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah itu salah satunya sebagai bagian dari pendapatan asli daerah dan fungsi lainnya yaitu sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Nah, misalnya jika pemerintah ingin menarik penanaman modal, maka ia bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Selanjutnya ada permasalahan dalam perpajakan daerah. Yang pertama itu ada belum intensifnya penerimaan pajak, sama penyaluran pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang telah kami berikan itu dapat bermanfaat dan menambah wawasan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.